Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Hari ini kita akan bersama-sama belajar di pelajaran yang kelima dengan judul Bahagia Meski Menderita Sebagai Pengikut Kristus. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai yang ke-19. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur hormat kami naikkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang besar dan dahsyat di dalam kehidupan kami, yang bekerja secara luar biasa mendatangkan kebaikan atas setiap hal dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur karena Allah terus ada bersama-sama kami, menolong kami bahkan sampai pada hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami supaya setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami pelajari boleh menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Engkau lebih lagi, dan hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapak, kami serahkan pembelajaran kami dalam sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa tanggapan Bapak Ibu Saudara ketika mendengar pernyataan menderita sebagai seorang Kristen adalah suatu kebahagiaan? Sesuatu hal yang aneh bukan ya bagi dunia ini? Karena pada umumnya ketika seseorang menderita itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Yang ada hanya duka cita dan kesedihan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, penderitaan oleh karena iman kita kepadanya adalah suatu kebahagiaan bagi kita semuanya. Kita akan bersama-sama belajar lebih dalam lagi. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan, banyak orang mengikut Yesus oleh karena ingin mendapatkan berkat. Tetapi ketika gilirannya harus menderita bagi Yesus, mereka rela meninggalkan iman mereka. Sama seperti ketika Yesus masih ada di dunia ini. Ketika Yesus melayani di dunia ini, banyak orang datang oleh karena mereka ingin mendapatkan kesembuhan, ingin mendapatkan berkat, ingin mendapatkan pemulihan secara jasmani. Tetapi ketika Yesus pada akhirnya ditangkap dan disalibkan, hanya sedikit orang yang setia mengikuti Dia. Semuanya meninggalkan Yesus oleh karena mereka takut masuk di dalam penderitaan yang sama bersama Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa pada saatnya nanti kita orang-orang percaya sebagai murid-murid Tuhan akan juga mengalami penderitaan seperti apa yang sudah lebih dulu Tuhan alami. Oleh karena dunia membenci Dia beserta murid-muridnya. Jadi suatu kewajaran jika kita orang-orang percaya harus masuk di dalam penderitaan oleh karena iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Penderitaan untuk setiap orang
Tuhan izinkan datang untuk menolong kita menjadi orang-orang yang semakin lebih lagi merasakan kasih karunia Allah nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita di tengah penderitaan yang ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita saat kita harus menghadapi ujian-ujian di dalam iman kita. Dia ada bersama-sama kita. Dan penderitaan yang dialami setiap orang, Tuhan izinkan datang dengan kadar yang berbeda-beda. Tuhan tahu kekuatan setiap kita masing-masing. Dia tahu seberapa besar kita mampu menahan atau menjalani penderitaan yang harus kita alami. Oleh karena itu setiap orang memiliki penderitaannya masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan masing-masing kita. Dan jangan khawatir ketika kita diizinkan Tuhan untuk menderita di dalam iman kita bersama-sama dengan Dia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersama-sama kita akan belajar dari surat Rasul Petrus yang ditujukan kepada jemaat Asia Kecil yang pada waktu itu sedang mengalami penderitaan oleh karena iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami tekanan, mengalami perlawanan dari orang-orang yang belum percaya. Rasul Petrus memberikan nasihat, kekuatan dan penghiburan melalui tulisan-tulisannya supaya jemaat di Asia Kecil terus bertekun di dalam iman mereka dan berbahagia akan penderitaan yang mereka alami. Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat di Asia Kecil bahwa mereka tidak perlu malu dan takut jika harus menderita sebagai seorang Kristen. Oleh karena mereka dilayakkan untuk ikut serta menderita di dalam penderitaan Kristus. Tidak semua orang diberikan anugerah untuk bisa menderita bersama-sama dengan Kristus. Mereka harus tetap tekun menjalaninya dengan sukacita dan kebahagiaan dan tetap melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi Tuhan selalu beserta mereka, menolong mereka di tengah penderitaan yang ada untuk terus bertahan di dalam iman mereka jika mereka terus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Tidak perlu malu, tidak perlu takut oleh karena mereka sudah berada di dalam koridor yang benar. Mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan itu bukan merupakan suatu hal yang memalukan. Mereka bisa malu ketika mereka menderita oleh karena kejahatan mereka, oleh karena pelanggaran mereka, karena itu bukan suatu hal yang patut dipuji, bukan suatu hal yang membanggakan. Itu adalah suatu hal yang memalukan. Tetapi ketika mereka harus menderita oleh karena iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah kebenaran sejati yang ada di dalam kehidupan setiap orang percaya, itu bukan suatu hal yang memalukan. Dan Rasul Petrus menghiburkan mereka bahwa mereka juga tidak perlu takut oleh karena Tuhan ada bersama-sama mereka. Ketika penderitaan itu diizinkan datang dalam kehidupan mereka, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika kita harus menderita oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu malu dan takut. Karena kita sudah ada di dalam jalan yang benar. Kita sudah ada di dalam kebenaran Allah. Dan ketika kita harus menderita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita karena Dia tahu bahwa kita mampu melaluinya. Dan Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita untuk menguatkan dan menopang kita melalui semuanya itu. Dan terlebih lagi, penderitaan yang kita alami di dalam Yesus Kristus itu menolong kita untuk merasakan betapa Allah sudah begitu mengasihi kita oleh karena apa yang sudah Dia alami begitu luar biasa menderita demi menebus dosa-dosa kita. Kita akan lebih menghargai kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak memandang rendah, tidak memandang ringan kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena
kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sudah dibayar mahal oleh penderitaan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk menderita, kita akan semakin menghargai apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kasih karunia keselamatan yang dinyatakan di dalam kehidupan, sehingga kita pun menjadi pribadi-pribadi yang semakin ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui apa yang kita miliki. Oleh karena Tuhan sudah begitu luar biasa mengasihi kita, mau menderita, disiksa, dianiaya, dihina, dan disalibkan bagi kita. Mungkin penderitaan kita tidak seberat apa yang dialami oleh orang-orang percaya di masa rasul-rasul. Mereka harus dikejar-kejar, dipenjara, dianiaya, bahkan dihukum mati. Atau mungkin penderitaan kita tidak seberat saudara-saudara kita di negara-negara lain yang mana kekristenan dilarang di negara itu, sehingga mereka harus beribadah dengan sembunyi-sembunyi. Ketika mereka ketahuan, mereka harus dihukum dan bahkan mengalami kematian. Ya, kita bersyukur kita ada di Indonesia, di mana negara menjamin kebebasan setiap penduduknya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi di dalam prakteknya kita mungkin mengalami penderitaan oleh karena diskriminasi yang ada. Sebagai seorang Kristen mungkin kita akan sulit naik jabatan oleh karena iman kita. Sebagai seorang Kristen kita mungkin tidak mendapat jatah sembako yang dibagikan oleh pemerintah sebagai mungkin ganti rugi atas kenaikan BBM atau hal-hal yang lainnya. Atau mungkin ketika kita harus mencari KTP, mengurusi KK, kita mengalami kesulitan. Itu penderitaan yang harus kita alami oleh karena iman kita. Tetapi di tengah semuanya itu kita tetap harus bertekun di dalam iman kita dan tetap berbahagia, berserah kepada Tuhan dan terus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, menyatakan Injil Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita kepada sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang kita alami jangan menyurutkan semangat kita untuk terus setia kepada Tuhan, tetapi lebih lagi mendorong kita untuk semakin setia dan mengasihi Tuhan. Kita berserah dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong dan bertindak bagi kita. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita diperlakukan secara diskriminatif di lingkungan kita ataupun di tempat pekerjaan kita, mari kita berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kita tetap bersukacita dan berbahagia karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama-sama kita yang akan menolong kita dan menjadi pembela kita. Rasul Petrus memberikan penghiburan kepada jemaat di Asia Kecil bahwa penderitaan yang mereka alami merupakan suatu kehormatan dalam kehidupan mereka. Oleh karena ketika mereka diizinkan menderita oleh karena iman mereka, maka mereka sudah ikut serta di dalam rencana Tuhan Allah, di dalam karya besar Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dan itu merupakan suatu kehormatan yang besar karena mereka diikut sertakan dalam rencana dan karya agung Tuhan itu. Dan apa yang akan mereka terima ketika mereka terus bertekun di dalam penderitaan, mereka tetap setia, tetap melakukan bagian mereka, yaitu pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka untuk mereka kerjakan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan pujian dan kemuliaan bagi kehidupan mereka. Demikian pula dalam kehidupan kita, ketika Tuhan izinkan untuk kita menderita oleh karena iman kita, kita patut berbangga, kita patut bersukacita oleh karena kita menerima kehormatan daripada Tuhan. Kita boleh ikut serta dalam rencana dan karya Tuhan yang besar untuk menyelamatkan manusia, untuk memberitakan Injil kepada setiap orang sehingga mereka semuanya boleh diselamatkan. Dan apa yang sudah kita lakukan, ketekunan, kesetiaan dalam melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, pada akhirnya nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan pujian dan kemuliaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
Dalam pelajaran hari ini kita diingatkan supaya kita terus bersukacita di tengah penderitaan kita sebagai orang-orang percaya. Tidak mudah, tetapi mari kita yakin dan percaya, kita beriman bersama-sama Tuhan, kita mampu melalui semuanya. Dan pada saatnya nanti ketika kita sudah menyelesaikan setiap pertandingan kita dengan baik, Tuhan menyediakan upah bagi setiap kita sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Ada mahkota kehidupan yang menanti kita saat kita terus tekun setia di dalam kehidupan kita. Meskipun kita harus mengalami penderitaan, meskipun kita harus mengalami ujian. Mari Bapak Ibu Saudara terus bekerja bagi Tuhan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan bersuka cita atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dan Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami, menasihatkan kami, dan juga menguatkan, menghibur kami supaya kami terus bertekun dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah penderitaan yang harus kami hadapi. Kami boleh terus bersuka cita untuk setiap hal yang kami hadapi oleh karena Tuhan memiliki tujuan yang indah. Semuanya itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa bersandar dan berserah kepada Engkau ketika kami menghadapi kesulitan hidup, penderitaan yang datang dalam kehidupan kami oleh karena iman kami terus boleh memandang kepada Engkau, dan kami terus boleh setia kepada Engkau, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan menyelesaikan pertandingan kehidupan kami dengan baik dan memperoleh kemenangan atas semuanya itu. Terima kasih Bapa, ini kami, pakai kami untuk menjadi berkat dan kesaksian dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.